Tahukah kamu, menjadi hewan tertinggi di dunia mungkin terdengar seperti keuntungan besar. Dengan tubuh yang menjulang hingga hampir 6 meter, jerapah dapat melihat jauh melampaui rerumputan savana Afrika. Mereka bisa mendeteksi bahaya lebih awal dibanding banyak hewan lain. Namun, kenyataannya kehidupan jerapah tidak semudah yang dibayangkan. Di balik leher panjang dan tubuh raksasanya, jerapah harus menghadapi berbagai tantangan yang bahkan tidak dialami hewan lain. Mulai dari kesulitan minum air, tekanan darah yang ekstrim, hingga ancaman predator yang selalu mengintai. Inilah kisah jerapah, hewan tertinggi di bumi yang ternyata harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Jerapah atau dalam nama ilmiahnya disebut girafa, merupakan mamalia asli Afrika yang hidup di padang rumput, sabana, dan kawasan hutan terbuka. Jerapah jantan dewasa dapat mencapai tinggi lebih dari 5,5 meter. Meski ukurannya luar biasa, berat tubuh mereka juga tidak main-main. Jerapah jantan dapat memiliki berat lebih dari 1.000 kilogram. Yang paling membuat jerapah terlihat mencolok adalah lehernya. Banyak orang mengira jerapah memiliki tulang leher lebih banyak daripada manusia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sama seperti manusia, jerapah hanya memiliki 7 ruas tulang leher. Perbedaannya adalah ukuran setiap ruas tulang tersebut sangat panjang, sehingga membentuk leher yang luar biasa tinggi. Leher panjang ini memberikan keuntungan besar saat musim kemarau datang dan makanan menjadi langka. Jerapah masih dapat menjangkau daun-daun di bagian atas pohon yang tidak bisa dicapai oleh sebagian besar herbivora lain. Mereka sangat menyukai daun akasia yang tumbuh tinggi di savana Afrika. Namun, menjadi tinggi ternyata juga membawa masalah. Salah satu tantangan terbesar bagi jerapah adalah minum air. Bagi kebanyakan hewan, minum hanyalah aktivitas sederhana. Tetapi bagi jerapah, minum merupakan pekerjaan yang cukup rumit dan berbahaya. Untuk mencapai permukaan air, jerapah harus membuka kedua kaki depannya lebar-lebar, lalu menundukkan leher panjangnya ke bawah. Posisi ini membuat tubuh mereka kehilangan sebagian kemampuan untuk bergerak cepat. Jika predator menyerang saat itu, jerapah membutuhkan waktu untuk kembali berdiri tegak dan melarikan diri. Karena alasan inilah, jerapah sering terlihat sangat waspada ketika mendekati sumber air. Mereka akan melihat ke berbagai arah terlebih dahulu sebelum mulai minum. Di beberapa wilayah Afrika, singa mengetahui bahwa momen minum adalah salah satu saat paling rentan bagi jerapah. Karena itu, sumber air sering menjadi lokasi berbahaya. Namun, masalah jerapah tidak berhenti di situ. Ada tantangan lain yang bahkan lebih menakjubkan. Bayangkan, kepala jerapah berada beberapa meter di atas jantungnya. Lalu, bagaimana darah bisa dipompa hingga mencapai otak? Jawabannya adalah, jerapah memiliki salah satu sistem peredaran darah paling luar biasa di dunia hewan. Jantung jerapah sangat besar dan kuat, beratnya bisa mencapai lebih dari 10 kilogram. Agar darah dapat mencapai otak yang berada jauh di atas tubuh, jantung jerapah harus menghasilkan tekanan darah yang jauh lebih tinggi dibanding manusia. Jika sistem ini tidak bekerja dengan sempurna, jerapah bisa kehilangan kesadaran. Tetapi, alam telah memberi mereka solusi yang luar biasa. Pembuluh darah jerapah memiliki struktur khusus yang membantu mengatur tekanan darah saat kepala bergerak naik dan turun. Saat jerapah menundukkan kepala untuk minum, tekanan darah tidak langsung membanjiri otak. Sistem biologis yang kompleks membantu menjaga aliran darah tetap stabil. Inilah salah satu contoh evolusi yang sangat mengagumkan. Meski tubuh mereka besar, jerapah ternyata tidak membutuhkan banyak waktu tidur. Faktanya, jerapah termasuk hewan yang tidur sangat sedikit. Dalam satu hari, total waktu tidur mereka seringkali hanya beberapa jam. Bahkan sebagian tidur tersebut dilakukan dalam durasi yang sangat singkat. Itu disebabkan karena ukuran tubuh mereka membuat mereka sulit bersembunyi dari predator. Semakin lama mereka tertidur, semakin besar risiko diserang. Karena itulah, jerapah sering tidur sambil tetap siaga terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, anak jerapah juga akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Saat lahir, seekor bayi jerapah jatuh dari ketinggian sekitar 1,5 meter ke tanah. Meskipun terdengar mengerikan,
proses ini merupakan bagian normal dari kelahiran anak jerapah. Beberapa saat setelah lahir, anak jerapah sudah harus mampu berdiri. Dan hanya dalam waktu singkat, mereka harus belajar berjalan. Kecepatan belajar ini sangat penting. Di alam liar, predator tidak akan menunggu bayi jerapah menjadi kuat. Singa, hiena, hingga macan tutul selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan mangsa yang mudah. Karena itu, minggu-minggu pertama kehidupan merupakan masa paling berbahaya bagi seekor anak jerapah. Namun ketika berhasil tumbuh dewasa, keadaan mulai berubah. Jerapah dewasa memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga tidak banyak predator yang berani menyerang sendirian. Bahkan, singa pun sering memilih target lain yang lebih mudah. Alasannya sederhana, jerapah memiliki senjata yang sangat berbahaya, yaitu tendangan. Kaki jerapah yang panjang mampu menghasilkan tendangan dengan kekuatan luar biasa. Satu tendangan yang tepat dapat menyebabkan cedera serius pada predator. Beberapa laporan dari alam liar menunjukkan bahwa tendangan jerapah mampu mematahkan tulang, bahkan membunuh predator yang terlalu nekat mendekat. Karena itu, singa biasanya berburu secara berkelompok ketika mencoba menjatuhkan jerapah dewasa. Mereka harus bekerja sama dan menyerang dari berbagai arah. Meskipun begitu, hasilnya tidak selalu berhasil. Selain menghadapi predator, jerapah juga harus bersaing dengan sesamanya. Terutama para jantan, ketika musim kawin tiba, jerapah jantan melakukan pertarungan yang dikenal necking. Dalam pertarungan ini, mereka mengayunkan leher panjang seperti palu raksasa. Kepala mereka digunakan sebagai senjata untuk menghantam lawan. Benturan yang terjadi bisa sangat keras. Pemenang biasanya memperoleh kesempatan lebih besar untuk berkembang biak. Bagi manusia, pertarungan semacam ini mungkin terlihat aneh. Namun bagi jerapah, ini adalah cara alami untuk menentukan siapa yang paling kuat. Pola unik pada tubuh jerapah juga menarik untuk dibahas. Tidak ada dua jerapah yang memiliki pola bercak yang benar-benar sama. Pola tersebut dapat diibaratkan seperti sidik jari manusia. Selain membantu identifikasi individu, pola ini juga berperan dalam membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan. Saat berdiri di antara cahaya dan bayangan pepohonan savana, pola tubuh jerapah dapat membantu memecah bentuk tubuh mereka sehingga lebih sulit dikenali dari kejauhan. Meskipun terlihat tenang, jerapah terus menghadapi berbagai ancaman. Perburuan liar dan hilangnya habitat telah menyebabkan populasi beberapa spesies jerapah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Perluasan pemukiman manusia, pertanian, dan perubahan lingkungan membuat ruang hidup mereka semakin terbatas. Di beberapa wilayah Afrika, upaya konservasi kini dilakukan untuk melindungi jerapah. Ketika melihat jerapah di kebun binatang atau di layar televisi, banyak orang hanya memperhatikan lehernya yang panjang. Padahal, di balik penampilan unik tersebut, terdapat serangkaian adaptasi biologis yang luar biasa rumit. Mereka harus mengatur tekanan darah ekstrim, menghadapi resiko saat minum, melindungi diri dari predator, serta bertahan hidup di lingkungan yang keras. Semua itu menunjukkan bahwa menjadi tinggi ternyata tidak selalu mudah. Namun, justru karena tantangan-tantangan itulah, jerapah menjadi salah satu hewan paling menakjubkan yang pernah berevolusi di planet ini. Jerapah adalah salah satu bukti bahwa alam selalu menemukan cara unik untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa. Dan di antara hamparan savana Afrika yang luas, sosok mereka yang menjulang tinggi terus menjadi simbol keajaiban dunia hewan.